Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa yang budiman, ini adalah video kedua dalam pembahasan gerakan rahasia berkedok agama. Di video sebelumnya, kita telah membahas ketidaksinkronan organisasi lembaga dakwah Islam Indonesia dengan anggota organisasinya sendiri. Ini yang akan kita bahas nanti satu persatu. Ada banyak hal yang menarik tentang organisasi ini. Kita akan bahas apa itu Islam Jamaah, apa itu infak rutin, dan apa itu baiat di video-video berikutnya. Kita tidak akan membahas ajaran Quran hadisnya, karena semakin kita mempertanyakan ajaran itu, belenggu yang mengikat mereka justru akan semakin kuat. Kita tidak boleh menyalahkan ajaran itu, selama mereka merasa ajaran mereka adalah Quran dan hadis yang tidak bisa mereka dapatkan dalam tanda kutip di luar organisasinya. Tapi yang akan kita pertanyakan adalah konsep keorganisasiannya, sehingga kita bisa sadar dan mereka bisa sadar apakah benar Islam mengajarkan manusia untuk membelenggu manusia lainnya lewat agama. Untuk mempermudah, kita sebut saja anggota organisasi LDII dengan nama Jamaah, karena berawal dari akar histori Islam Jamaah. Di Wikipedia jelas disebut bahwa LDII berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi tidak ada penjelasan untuk mempraktekkan secara berjamaah. Sedangkan pada makalah-makalah yang diterbitkan oleh LDII yang khusus diperuntukkan untuk jamaahnya dan disampaikan secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam jelas mengatakan harus berjamaah. Di sini adalah poin pentingnya. Berjamaah menurut anggota LDII adalah mengangkat seorang pemimpin yang bertanggung jawab mengurusi hajat hidup orang banyak, khususnya umat Islam. Dan jika Anda mau lebih teliti lagi untuk memahaminya, maksudnya adalah umat Islam seluruh dunia. Wow, luar biasa. Kita buat lebih simpel lagi, supaya lebih mudah dicerna dan dipahami. Anda seorang muslim, kemudian disuruh mengangkat seorang pemimpin muslim yang harus diakui oleh seluruh umat muslim, dan yang tidak mengakui pemimpin Anda, hidupnya tidak halal. Itu yang Anda lakukan. Tapi Anda lakukan secara diam-diam tanpa mempublikasikannya kepada khalayak umum. Karena jika itu sampai diketahui oleh publik, dampaknya yang sebenarnya adalah menjurus pada terganggunya kedaulatan negara di mana Anda tinggal. Tapi Anda bahkan tidak tahu dampak yang sebenarnya. Jadi, ketika ada yang memerangi jamaah Anda, menggegeri jamaah Anda, bahkan sampai menangkap dan menghukum Anda, yang ada di benak Anda cuma satu. Saya dihukum karena menyampaikan kebenaran, yaitu Quran hadis. Sangat memprihatinkan, bukan? Padahal, justru orang-orang yang memerangi jamaah itu adalah orang-orang yang berusaha membasmi kesalahan sistem dalam arti yang sebenarnya. Jamaah nggak tahu apa-apa. Yang dia tahu cuma ngaji, Quran hadis, dan taat pada pemimpin atau amirnya. Karena itulah yang diinginkan dari sistemnya, supaya tidak ada jamaah yang mempertanyakan ketika ada ilmu baru yang sifatnya bertentangan dengan Quran hadis. Karena yang berkata itu adalah Amirul Mukminin, lantas jamaah percaya begitu saja. Prakteknya lebih dari sekedar kata dalam tanda kutip ijtihad, kata suci dari yang suci. Kurang lebih isinya begini. Nasihat kepada jamaah tidak bosan-bosannya untuk selalu diajak menetapi 5 bab. Yang pertama, mengaji Quran hadis. Yang kedua, mengamalkan Quran hadis. Yang ketiga, membela Quran hadis. Kemudian yang keempat, sambung jamaah atau baiat pada amir. 5, taat pada Allah, Rasul, dan amir. Itu adalah formula wajib, atau bisa disebut dengan 5 bab. Orang jamaah pasti familiar dengan kalimat-kalimat itu, sekalipun gak akan pernah ditemukan di Al-Quran atau hadis manapun. Karena itu perintah Amirul Mukminin dan terkesan indah. Lantas jamaah harus menutup mata dan menerima pembaruan ilmu, apapun itu. Menarik bukan? Bagi orang awam, penjelasan seperti itu dirasa sudah cukup untuk memahami letak kesalahannya. Tapi untuk orang-orang jamaah sendiri, gak sesimpel itu. Karena banyak alasan yang justru akan membingungkan logika mereka. Pahami dulu kebohongannya dan temukan dulu kesalahan sistemnya, baru kita berangkat dari kesadaran. Syaratnya
harus open mind, kosongkan pikiran. Seperti pada saat kita akan sholat, baca buku, atau menghafal. Lupakan dulu sejenak soal Quran hadis, karena masalah utamanya bukan di situ. Quran hadisnya sudah benar. Siapapun orangnya, asalkan dia muslim, pasti menerima Quran hadis. Kalau tidak, berarti bukan muslim. Betul? Orang jamaah itu saudara kita juga, saudara muslim. Sekalipun mereka punya anggapan bahwa Islam kita bukan Islam yang sah, Islam yang jahil, Islam yang tidak halal, kita tidak harus balas tuduhan itu, karena mereka cuma ikut sistem keamiran, doktrin utama yang selalu diulang-ulang layaknya Pancasila. Alhamdulillah, 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 all thanks is to Allah. Alhamdulillah. Kita akan bahas ini lebih detail lagi di video-video berikutnya, termasuk akar histori terbentuknya Islam Jamaah dan hubungannya dengan Quran hadis. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.